Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya Denis Farida dalam acara Agropelita News. Dan berikut informasi olahraga. Puluhan tim basket muda se-Kota Malang ambil bagian dalam Malang Raya Boys Gajayana Basket Competition 2026. Setiap tim berlomba untuk menjadi juara dalam kompetisi kali ini. Seperti apa keseruannya? Ini dia. Puluhan tim basket muda se-Kota Malang ambil bagian dalam Malang Boys Gajayana Basket Competition 2026. Setiap tim berlomba untuk menjadi juara dalam kompetisi kali ini. Bermain di arena lapangan basket, Kompleks Stadion Gajayana Kota Malang, puluhan klub basket junior se-Kota Malang bertanding sportif untuk bisa menjadi juara dalam ajang kompetisi bola basket junior kali ini. Terbagi dalam 4 grup masing-masing berlomba untuk menampilkan permainan yang solid dan kompetitif sepanjang kompetisi. Kompetisi ini digelar oleh KONI Kota Malang lewat Perbasi Kota Malang dengan menggandeng pembasket dari banyak sekolah dasar. Tujuannya untuk bisa mewadai bakat dan minat atlet muda secara lebih positif dan terarah. Juga mengasah bibit muda basket Kota Malang untuk dapat mengasah kemampuan dari sistem kompetisi usia dini agar mudah dibina dan dievaluasi jauh lebih matang. Ya, dari pemerintah daerahnya, dari saya kurang paham, tapi dari KONI-nya minta semua venue yang ada di Gor Gajayana bisa membuat sebuah kompetisi basket, renang, tenis, voli, mini soccer. Ya, itu mungkin. Jadi kita mencoba dalam waktu yang singkat, kita bikin pengumuman. Alhamdulillah, memang kita batasi 12 tim karena 12 tim itu sudah cukup dengan waktu 2,5 hari. Iya, karena event ini baru kita ketahui berapa minggu lalu. Di lain pihak, lain hari itu ada DBL, SMA, kemudian ada JRBL, SMP. Jadi kami cuma punya anak SD dan memang kita pingin anak SD juga bisa terus menggali bakatnya di Kota Malang, dan alhamdulillah kita mencoba untuk mewadahi. Dan ada jersey number 5, medali, jersey number 0, jersey number 9, sertifikat, jersey number 12, and jersey number 13. itu bisa dibawa ke jenjang SMP buat yang kelas 5-6 ya. Karena saya minta kalau bisa memang ada tanda tangan Somali untuk kuat buat jalur prestasi. Iya, jadi kita pengen bibit muda itu bisa terasah bakatnya dari kompetisi. Karena kalau nggak ada kompetisi mereka hanya latihan itu rasanya bukan suatu yang baik ya. Jadi memang harus diselingi kompetisi. KONI Kota Malang, Dispora Kota Malang, pemerintah daerah Kota Malang yang sudah mensupport full turnamen ini. Bagi setiap peserta yang ikut dalam kompetisi ini bakal mendapatkan hadiah dan sertifikasi prestasi di bidang olahraga. Nantinya bakal digunakan untuk bisa mendapatkan sekolah unggulan lewat jalur prestasi. Dari Kota Malang, Arista TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 539 atlet bulu tangkis mengikuti kejuaraan bulu tangkis Wali Kota Cup 2026 di Kota Malang. Kejuaraan ini tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan penjaringan atlet muda untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027. Kejuaraan bulu tangkis Wali Kota Cup 2026 digelar di Gor Platinum Arena Raya, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kejuaraan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Senin siang. Pembukaan ditandai dengan pemukulan kok secara simbolis oleh Wali Kota Malang bersama Ketua PBSI Kota Malang, serta perwakilan KONI Kota Malang. Pemukulan kok ini menandai dimulainya persaingan ratusan atlet yang akan bertanding di berbagai kategori. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi penyelenggaraan Wali Kota Cup 2026. Menurutnya, kejuaraan seperti ini penting untuk memberikan ruang kepada atlet-atlet muda untuk menguji kemampuan sekaligus menunjukkan potensi terbaiknya. Kejuaraan ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu tahap awal dalam menyiapkan atlet bulu tangkis Kota Malang menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027.
Pemerintah Kota Malang berharap atlet-atlet yang lahir dari proses pembinaan ini mampu memberikan kontribusi terbaik dan membawa pulang medali bagi Kota Malang. Ya, saya mengapresiasi pertandingan pada hari ini, dan ini tentunya menjadi satu ajang untuk membuktikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh atlet-atlet yang sudah mulai berlatih, dan tentunya untuk menguji dari hasil dari latihan tersebut adalah dengan melaksanakan pertandingan pada hari ini. Dan ini juga kami juga ingin memang menggali terkait dengan atlet-atlet yang bisa nanti membawa nama Kota Malang di Porpor 2027 besok, agar atlet bulu tangkis ini betul-betul dapat terjaga dan kita bisa mendapatkan target yang sudah kita tetapkan, agar nanti memang Kota Malang yang kemarin baru aja mendapatkan perunggu saja bisa mendapatkan medali perak atau emas. Kemudian selanjutnya juga ini kami juga tadi juga dapat support dari Pak Tirta juga bahwa Kota Malang ini kan juga gudangnya atlet-atlet, dan kami berharap memang dengan adanya pertandingan ini kita bisa mendapatkan talenta-talenta muda kayak atlet-atlet yang bisa membawa nama Kota Malang dengan berbagai event yang ada di Jawa Timur maupun di nasional. Pak Heri. Sementara itu, Ketua PBSI Kota Malang, Heri Mursyid, menyebut Wali Kota Cup 2026 diikuti sebanyak 539 atlet. Para peserta tidak hanya berasal dari Kota Malang, namun juga menjadi bagian dari persaingan untuk melihat potensi atlet yang bisa dikembangkan ke level yang lebih tinggi. Pertandingan dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya kategori teknik, prestasi, dan umum. Dengan format pertandingan yang kompetitif, setiap atlet dituntut menunjukkan kemampuan terbaik mulai dari teknik permainan, kecepatan, ketahanan, hingga mental bertanding. Kejuaraan bulu tangkis Wali Kota Cup 2026 sekaligus menjadi bagian dari program pembinaan dan penjaringan atlet PBSI Kota Malang. Atlet yang mampu meraih prestasi terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam pemantauan dan pembinaan lebih lanjut. Mereka selanjutnya dipersiapkan untuk menjalani pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan kontingen bulu tangkis Kota Malang menuju Porprov Jawa Timur 2027. Melalui Wali Kota Cup 2026, PBSI Kota Malang berharap akan lahir atlet-atlet muda berprestasi yang tak hanya mampu berkompetisi di tingkat daerah, tetapi juga siap membawa nama Kota Malang di ajang Porprov Jawa Timur 2027. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Pemirsa, Arema FC berhasil menundukkan Rans Nusantara FC dengan skor 2 gol tanpa balas dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Ini dia informasinya spesial untuk Anda. Sebagai bagian dari persiapan mengarungi musim kompetisi baru, Arema FC menggelar laga uji coba menghadapi Rans Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu sore. Duel ini dimanfaatkan kedua pelatih untuk menguji komposisi dan taktik pemain. Sejumlah pemain utama diturunkan, sementara pemain muda juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Di babak pertama, pelatih Arema FC, Marco Santos, melakukan eksperimen taktik dengan menggunakan formasi 3-4-3. Menariknya, Singoedan bermain tanpa penyerang tengah murni. Gustavo Franca yang biasanya berposisi sebagai gelandang serang dipercaya menjadi ujung tombak, sedangkan Ahmad Maulana Syarif digeser ke posisi gelandang tengah. Strategi ini membuat Arema FC berusaha menguasai jalannya pertandingan, namun dominasi penguasaan bola belum mampu dikonversi menjadi gol. Rans Nusantara FC yang dilatih Kas Hartadi tampil disiplin di lini pertahanan. Serangan Arema kerap terhenti di barisan belakang Rans yang dikawal Ahmad Faris Ardiansah dan Fikrian Akbar. Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, kedua tim masih sama kuat. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arema FC meningkatkan intensitas serangan. Umpan-umpan terobosan cepat mulai kerap dilepaskan untuk membongkar pertahanan Rans Nusantara FC. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-63. Diego Landis memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Rans Nusantara FC untuk membawa Arema FC unggul 1-0. 6 menit berselang, tepatnya menit ke-69, Gustavo Franca kembali mengguncang gawang Rans Nusantara FC. Gol ini membuat Arema FC memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Rans Nusantara FC berusaha bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Peluang emas didapat Muhammad Rafli pada menit ke-77 melalui tembakan jarak jauh.
Namun usaha tersebut masih bisa digagalkan kiper Arema FC, Adi Satrio. Hingga pertandingan berakhir skor 2-0 untuk kemenangan Arema FC tetap bertahan. Usai pertandingan, pelatih Rans Nusantara FC, Kas Hartadi, mengakui timnya mendapat banyak pelajaran dari laga uji coba menghadapi Arema FC. Menurutnya komposisi pemain muda dan masih kurangnya konsentrasi menjadi sejumlah hal yang harus dievaluasi. Yang pelajaran yang pasti kita tadi saya pikir kurang di pressing kita. Jadi masih banyak pemain menunggu. Yang saya karakter saya harus pressing dan ini kesalahan mendasar. Contoh tadi babak gol kedua itu mendasar sekali, itu yang ini. Kalau gol pertama memang sulit karena bola sprint itu untung-untungan juga. Siapa yang dapat di situ saling pasti. Ya itu aja. Jadi kesalahan mendasar aja yang kita benahi juga, dan pressing harus lebih ketat lagi. Sementara itu pelatih Arema FC Marco Santos menyebut eksperimen bermain tanpa striker murni merupakan bagian dari persiapan tim. Strategi ini dicoba untuk mengantisipasi kondisi ketika dua ujung tombak Singoedan tidak dapat dimainkan, baik karena cedera maupun alasan lain. Menurut Marcos, laga uji coba seperti ini sangat penting untuk melihat perkembangan permainan sekaligus mengukur kondisi fisik para pemain. Absennya sejumlah pemain utama juga dimanfaatkan untuk memberikan menit bermain kepada pemain muda dari Akademi Arema. Bom jogo, dentro do que nós pretendíamos, dá ritmo, muitos atletas ainda fora, mas não demos chance até para os atletas da base, então foi importante para ver o nível que estamos, principalmente fisicamente. Isso contra o Persija na Viela, repetimos hoje, né? Não tínhamos o Joel, não tínhamos ainda o Mauro à disposição, e o Gustavo Henrique. Então, nós temos que achar soluções. Primeiro tempo tivemos volume, tivemos posse de bola, mas faltou um pouco de agressividade e finalização ao gol. Arrumamos no intervalo algumas situações ali táticas e tivemos mais oportunidade e aproveitamos melhor as oportunidades. Kemenangan 2-0 atas Rans Nusantara FC menjadi modal awal bagi Arema FC dalam menatap Superliga 2026-2027. Namun, Marco Santos dan jajaran pelatih masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyempurnakan taktik, kematangan pemain, serta kondisi fisik skuad. Terlebih, kompetisi yang sebenarnya akan menyajikan tantangan yang jauh lebih berat. Bagi Singoedan, hasil uji coba ini bukan sekedar soal kemenangan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk mematangkan skuad sebelum memasuki persaingan Superliga 2026-2027. Di sisi lain, pertandingan ini juga menjadi simulasi pengamanan dengan melibatkan 852 personil gabungan. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan, mengingat antusiasme dan dukungan supporter Arema FC yang selalu besar setiap pertandingan. Dari Kabupaten Malang, Arista ATV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap olahraga. Olahraga dinilai tak lagi sekedar aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran, namun juga bisa menjadi investasi jangka panjang, sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem perekonomian baru. Ini dia informasinya spesial untuk Anda. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap olahraga. Olahraga dinilai tak lagi sekedar aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran, namun juga bisa menjadi investasi jangka panjang sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem perekonomian baru. Hal tersebut disampaikan Erick saat meninjau Festival Boys 11 Malang Menyala di area Stadion Gajayana, Kota Malang. Aktivitas olahraga, seni, UMKM, hingga ekonomi kreatif berpadu dalam satu rangkaian festival Boys 11 Malang Menyala. Event ini tak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan menampilkan kreativitas, namun juga menjadi contoh bagaimana olahraga dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersama Direktur Utama LPP TVRI, sekaligus Ketua Indonesia Creative Cities Network atau ICCN, Vicky Cikara Satari, turut meninjau semua kegiatan olahraga yang digelar di area Stadion Gajayana. Salah satunya adalah pengecekan minat dan bakat olahraga bagi anak-anak. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mengenali potensi diri, termasuk jenis olahraga yang dinilai sesuai dengan kondisi dan kemampuan tubuh mereka.
Langkah ini dinilai penting agar aktivitas olahraga sejak dini tidak hanya menjadi kegiatan pengisi waktu luang, tetapi juga dapat menjadi awal dalam membentuk gaya hidup aktif dan sehat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini tentu di Malang saya senang bagaimana pemerintah Kota Malang, pemerintah Jawa Timur, CCN, TVRI, dan seluruh komunitas punya visi yang sama untuk mengembangkan olahraga nasional. Bahwa olahraga tidak lagi hanya biaya. Ya, ini persepsinya kan biaya, padahal salah. Olahraga itu adalah investasi yang menciptakan yang namanya keekonomian. Contoh, ya, kalau ada pertandingan olahraga, ada tiketnya nggak? Ada tiketnya loh. Ada yang beli makan, ada. Terus transaksinya bayar pajak. Artinya bukan biaya, justru investasi. Ya, dan investasi apa lagi? Coba kalau masyarakat dari awal berolahraga, investasi kesehatan. Ya, ketika hari ini kita bonus demografi muda, hampir 125 juta penduduk kita di bawah 30 tahun. Ini belum dihitung yang di bawah 13 ke bawah. Ya, itu 125 juta. 125 juta itu tua juga nanti. Artinya ongkos kesehatan akan makin tinggi. Artinya investasi lagi olahraga. Ya, investasi olahraga lainnya apa? Yang tidak terkalahkan ketika bendera merah putih kita berkibar. Itu artinya akan menunjukkan siapa kita. Kebanggaan. Itu yang mungkin olahraga bukan biaya, tapi investasi yang bisa memberikan kontribusi luar biasa kepada bangsa. Dan jangan lupa, satu lagi, 2 tahun lagi 100 tahun Sumpah Pemuda. Mau kemana? 100 tahun ke depan pemuda Indonesia. Tahun 1928, pemuda-pemudi Indonesia sudah bicara kesatuan bangsa yang terus berlanjut menjadi kemerdekaan Indonesia dan terus berlanjut yang namanya Bhinneka Tunggal Ika hari ini. Nah, 100 tahun ke depan mau di mana pemuda kita? Ayo urun rembuk, yang mengerti kalian bukan menporanya. Ya, saya harap itu. Terima kasih. Spontanitas seperti di Malang ini seperti apa? Tadi kan saya sudah sampaikan, saya mendukung kalau semua berkolaborasi, pemerintah kota, komunitas, organisasi, bisa bersatu. Cuman kalau sendiri-sendiri gampang. Saya sedang mendorong yang namanya Car Free Days di 514 kota. Malang sudah ada kan Car Free Days, jadi udah selesai. Kenapa dengan Car Free Days ada transaksi? Betul. Nah, orang makan, minum, berolahraga. Kalau 514 kota di seluruh Indonesia punya Car Free Days, seperti apa masyarakat kita? Itu simple. Dan Kormi bisa melakukan kegiatan di Car Free Days. Mau senam, mau apa, bebas. Dari masyarakat untuk masyarakat. Tidak hanya aktivitas olahraga untuk anak-anak, Festival Boy 11 juga menampilkan beragam cabang dan komunitas olahraga, diantaranya Disability Sport Festival, jamparingan atau panahan tradisional, serta pertunjukan tinju amatir yang diikuti sejumlah klub di Kota Malang. Keberagaman aktivitas ini menunjukkan bahwa olahraga dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, hingga komunitas olahraga. Tingginya animo masyarakat yang hadir dan berpartisipasi juga mendapat apresiasi dari Menpora. Menurutnya, Festival Boy 11 Malang menyala mampu menggabungkan olahraga, seni, UMKM, dan ekonomi kreatif dalam satu event. Konsep semacam ini dinilai mampu memberikan dampak lebih luas, sebab ketika masyarakat datang untuk berolahraga, aktivitas tersebut juga dapat menciptakan peluang transaksi bagi pelaku UMKM dan sektor ekonomi kreatif. Festival Boy 11 Malang menyala sekaligus menjadi bagian dari kampanye Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Gerakan Masyarakat Aktif dan Bugar atau Gemar. Gerakan ini mendorong masyarakat untuk menjadikan aktivitas fisik dan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Erick Thohir menilai, pengembangan ekosistem olahraga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan kebugaran masyarakat. Lebih dari itu, olahraga juga memiliki potensi besar dalam menciptakan perputaran ekonomi.
mulai dari penyelenggaraan event, penjualan produk UMKM, kuliner, perlengkapan olahraga, hingga berbagai aktivitas ekonomi kreatif yang muncul di sekitar kegiatan olahraga. Untuk memperluas dampak tersebut, Menpora juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam memperkuat konsep Car Free Day. Car Free Day dinilai bukan sekedar ruang publik untuk berolahraga dan beraktivitas fisik, namun juga dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus menggerakkan transaksi ekonomi. Pemerintah menargetkan konsep Car Free Day dapat berkembang di setidaknya 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan demikian, aktivitas olahraga diharapkan tidak hanya bertumpu pada event besar, tetapi tumbuh dari masyarakat, dilakukan secara rutin, dan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Festival Boys 11 Malang menyala menjadi gambaran bahwa olahraga dapat dikembangkan lebih luas dengan melibatkan seni, UMKM, dan ekonomi kreatif. Melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat, olahraga diharapkan mampu menjadi investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang sehat, aktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari Kota Malang, Arista, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca dari BMKG kelas 2 Malang yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Denis di sini juga mengucapkan selamat Maulid Nabi untuk umat muslim sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.